Hai Saudara, Shalom. Welcome to Eva Tayo Palu TV. Selamat datang di ibadah online pemuda kali ini. Untuk informasi bahwa ibadah akan tetap dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, jangan lupa untuk tetap subscribe dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tetap like dan komen. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita melandasi ibadah kita saat ini dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas anugerah dan kasih karuniamu pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Sekalipun dalam kondisi dan cara yang berbeda dari ibadah kami seperti sebelumnya, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita bahkan kerinduan kami untuk bersekutu bersama. Saat ini Tuhan, kami hendak melandasi ibadah kami dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, urapi, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan bagi kita sekalian dan teman-teman di rumah boleh mengikutinya. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah pembacaan firman kita pada saat ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat malam dan shalom teman-teman pemuda. Tentu kita patut bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online. Ibadah pemuda online yang kita sudah laksanakan beberapa kali, termasuk pada malam hari ini. Sekalipun kita melaksanakan ibadah ini dengan cara dan kondisi yang berbeda dari cara kita beribadah seperti sebelumnya, tapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita dan kerinduan teman-teman sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Baiklah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu iman mengalahkan ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, takut adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak berani atau merasa ngeri dalam menghadapi sesuatu. Setiap dari kita mungkin pernah atau saat ini sedang merasakan ketakutan di dalam diri kita. Sekalipun penyebab dari ketakutan itu tentu berbeda-beda. Ada orang yang takut akan bencana atau wabah, ada yang takut akan ruangan yang gelap, ada yang takut akan tempat yang tinggi, ada yang takut mengalami kegagalan, ada yang takut ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, bahkan ada yang takut menghadapi kematian dan sebagainya. Rasa takut merupakan hal yang manusiawi, namun bisa membawa masalah yang besar bagi kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita masih dalam suasana memperingati akan pasca kebangkitan Yesus Kristus. Jika kita mengikuti kisah perjalanan para murid-murid ketika mengikuti Tuhan Yesus, perasaan takut juga tidak lepas dan sering dialami oleh para murid.
Karena itu mereka sekalipun bersama-sama dengan Yesus, tetapi rasa takut itu tidak hilang atau tetap mereka rasakan di dalam diri mereka. Mereka selalu menghadapi bahaya, ancaman, kesukaran, dan sebagainya. Bahkan puncak dari rasa takut mereka tentu ketika Tuhan Yesus dihukum mati di atas kayu salib. Mereka pasti sangat takut dan khawatir akan masa depan mereka selanjutnya. Bahkan mungkin mereka takut mengalami hal yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu ditangkap, dihukum, kemudian disalibkan di atas kayu salib. Tentu pada saat itu kita dapat membayangkan iman para murid yang tadinya kokoh dan kuat ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seketika akan menjadi goyah dan lemah. Alkitab banyak mencatat kisah tentang bagaimana ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para murid-murid. Namun, setiap mereka mengalami ketakutan tersebut, Tuhan Yesus selalu hadir dengan iman yang teguh melalui mujizat-mujizat yang sulit dipahami. Dan yang paling luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus ketika mengikuti Dia menggambarkan keadaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada masa kini, termasuk kita sebagai anak-anak muda Kristen. Di masa kini kita dihadapkan dengan berbagai macam ketakutan dalam kehidupan, seperti takut dalam menghadapi pergumulan, takut menghadapi bencana, ketidakpastian akan masa depan, bahkan takut akan wabah penyakit yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Perikop pembacaan kita, Yesaya 41 ayat 10, merupakan salah satu ayat Alkitab yang mengingatkan kita untuk tidak takut dan bimbang dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kita perlu mengimani akan janji Allah yang selalu menyertai perjalanan kita. Tuhan akan selalu menjaga kita, meneguhkan kita, menolong kita, bahkan memegang kita dengan tangan kanannya. Sehingga pada akhirnya membawa kita kepada kemenangan atas segala ketakutan kita. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita merasakan ketakutan itu, mari kita meletakkan firman ini di dalam hati kita. Percaya dan mengimani bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada ketakutan yang kita alami. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Bukankah Tuhan Yesus ketika hendak terangkat ke surga telah menyertai kita, berjanji menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman? Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita diperdengarkan akan firman Tuhan dan kita telah merenungkannya bersama, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan bersuka cita atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah pemuda secara online. Ya Bapa, sekalipun kami beribadah tidak seperti biasanya, namun kami selalu yakin bahwa berkat yang kami terima tidak ada bedanya ketika kami bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus. Olehnya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan dalam menjadi kekuatan, penolong, dan hikmat, serta pedoman di dalam kami menjalani kehidupan masa muda kami. Bapa yang baik, saat ini kami membawa dalam doa buat kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Kami membawa kehidupan anggota pemuda
yang mungkin di dalam minggu ini menyatakan syukur mereka atas segala berkat yang mereka terima di dalam kehidupan mereka. Bersyukur atas ketambahan usia, bersyukur atas sukses dalam studinya, yang bersyukur atas sukses dalam pekerjaan, maupun bersyukur atas apapun yang mereka terima dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan hadir dan menyempurnakan syukur serta sukacita mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, mengangkat sakit yang mereka derita sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami juga berdoa secara khusus Bapa buat orang-orang yang mungkin terpapar virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, kiranya Tuhan hadir menolong mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka dari penyakit ini. Berkati setiap tim medis dan semua orang yang berupaya untuk mengatasi penyebaran wabah ini. Ya, Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan, supaya oleh talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, wabah yang sedang kami alami boleh segera kami lalui. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan buat seluruh perjalanan kehidupan Persekutuan Pemuda Jemaat Efata Palu. Kami berdoa bagi semua pengurus yang ada, kami berdoa buat seluruh program yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan. Tuhan selalu hadir dan memberkati setiap program yang ada, supaya kiranya tugas dan pelayanan yang mereka lakukan akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Supaya kiranya Tuhan mereka boleh memimpin negeri ini hanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah doa dan syafaat kami pada saat ini. Kiranya kami hanya bawa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kekuatanku, ku tinggikan namamu.
Suci-sucilah Tuhan, segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kudus.